Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kami dapat kembali menjumpai ikhwan dan akhwat di program Sejarah Islam di Nusantara. Dan seperti biasa, narasumber kita yang sudah tidak asing mewarnai Radio Silaturahim di setiap hari Ahad adalah Profesor Dr. Ahmad Mansur Suryanegara. Dan saat ini ikhwan dan akhwat kami berada di kediaman beliau di Jalan Margahayu, Bandung, Jawa Barat. Pembahasan kita tentang gerakan pembusanaan di Indonesia. Begitu Pak Mansur. Baik. Kita akan sapa Profesor Ahmad Mansur Suryanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tema kita tentang gerakan pembusanaan bangsa. Tapi sebelum itu ikhwan dan akhwat, insya Allah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan 1438 Hijriah. Semoga amal dan juga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan kita terlahir kembali sebagai manusia-manusia fitrah dan juga kita bisa meningkatkan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Profesor, gerakan pembusanaan bangsa ini maksudnya bagaimana, Prof? Kita kalau masuki bulan Ramadan, mall atau factory outlet atau department store atau tempat-tempat yang kita sebut dengan warung kita atau yang kita sebutkan tempat-tempat di mana kita bisa menjumpai busana, baik pria, baik wanita, baik anak-anak. Pada bulan Ramadan ini diserbu oleh umat Islam. Kita bisa melihat betapa hebatnya umat Islam mengutamakan pembusanaan pada bulan di mana adalah bulan Ramadan dan harus saum. Tetapi kenapa nanti kita bisa melihat tingkah lakunya, perbuatannya, dan pilihan-pilihan yang ditampilkan adalah gerakan membeli busana. Busana yang tidak hanya yang kita sebut kain saja. Kain. Karena mobil juga busana. Tuh, mobil akan laku, yang tadinya punya merek A akan beli merek B atau C, dan semuanya itu menunjukkan bahwa umat Islam sedang teranugerahi oleh Allah rezeki yang besar. Sepatu itu bagian dari busana, kacamata bagian dari busana, semua yang mengkait dengan busana, baik tas untuk kaum wanita ataupun yang lain yang dianggap itu adalah kelengkapan busana untuk meninggikan nilai jasmaninya sebagai pewujudan keinginan rohaninya. Pada bulan ini bangsa ini mendapatkan satu anugerah oleh Allah, semuanya baik yang kaya ataupun yang miskin menginginkan adanya busana baru. Sebisa-bisanya akan menginginkan mendapatkan atau membeli. Bagi yang sekarang diberikan kelebihan-kelebihan oleh Allah, maka dia tidak membeli satu, membeli lebih daripada jumlah yang dia biasakan. Ibu di sini membeli banyak sarung. Untuk siapa? Anak yatim piatu yang akan dikirimkan kepada yatim piatu.
karena bulan Ramadan ini banyak yang akan tarawih, akan sholat-sholat wajib dan sunnah, maka memerlukan busana yang baru, termasuk sarung itu. Kalau sejarah sarung ini, Pak Mansur gimana Pak Mansur? Kita semuanya dulu itu tidak ada sandal jepit gitu, yang adanya baqiya. Baki ya? Baqiya itu sebenarnya bahasa Arab. Oh, Baqi, baki. baqi yakin. Ah, Jadi kita semuanya kita akan menuju ke alam bakal, alam yang abadi itu. itu sendal yang dari kayu ya Pak Mansur ya? Ya dari kayu itu adalah satu cara wali-wali mengajak melangkah dengan ada kepastian. Jadi kalau kita ini hari esok tuh belum ada pastinya, tapi yang mati pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, alam sana itu sebagai alam baka. Maka diingatkan oleh para wali-wali dulu itu, melangkahkanlah langkahmu ke langkah alam baka sana. Kendati pun kemana saja, dari Ngawi ke Batam, dari Batam masuk ke Cibubur, gitu. Lalu nanti masuk lagi ke Bogor, kemana, lalu ke sini. Itu langkah-langkah yang demikian sebenarnya bagian daripada terminalnya alam baka itu. Jadi memang buah kiak itu Iya, asal mulanya ya. dari Lalu sarung itu untuk bisa ke sana yang siratal mustaqim benar, itu harus pakai sarung. Sarung itu syar'i. Ya, syar'i itu hukum Allah. Gitu. Jadi kita harus membusanai diri dengan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Keterbukaan itu enggak benar, gitu. Ada aurat kan. Nah, aurat itu harus ditutup. Nah, karena Indonesia itu cuacanya dan keadaan tropikal climate yang di sini, maka memungkinkan longgar-longgar itu bentuk busananya dan tipis. Nah, sarung itu kan mempunyai, kalau fisikalnya, lahiriahnya bisa kalau dingin buat selimut, ya kalau panas itu bisa semacam AC kan. Jadi itu sarung. Tapi bahasa sarung itu dari kata syar'i. syar'i. Iya, bank syariah gitu. Nah itu dari syar'i. Lalu bajunya ini kan dipakai itu kan namanya dulu buku takwa. Hanya sekarang diubah menjadi koko. Jadi kalau kita ingin menuju ke alam baka itu, dada kita itu harus penuh dengan rasa ketakwaan. Dan langkah kita itu dibungkus dengan berdasarkan syar'i. Lalu kepalanya ada kopiah. Kopiah yang Khauf. Pak Karno. Iya, itu artinya khauf. Khauf itu takut. Jadi pikiran kita itu harus ditumbuhkan rasa takut. Kenapa? Ini yang suka berdegong, yang suka tidak mau pinter, membantah dan segala macam, maka dipakai ini. Oleh karena itu kalau sekarang itu kopiah yang paling baik mereknya Iming, ya itu Iming itu orang Pekalongan, mau produksi kopiah hitam itu di sini. Secara historis itu belangkon itu berubah menjadi topi mahkotanya para penjabat-penjabat itu karena ketika Cokroaminoto mengatakan nasionalisme kita tegakkan, maka belangkon diganti dengan satu bentuk kopiah yang tidak dimiliki orang Papua, tidak dimiliki oleh orang Aceh. Nah, itulah topinya Cokroaminoto yang pertama. Lalu karena Bung Karno itu menantunya Pak Cokro dan jadi presiden, maka semakin menasional kopiah itu. Jadi yang peci yang warna hitam itu adalah peci nasional. Itu mahkota bagi orang-orang yang sedang menjabat amanah rakyat.
Itu sebabnya mungkin para presiden dan juga para menteri-menterinya memakan. Iya. Bahkan ini sudah dilakukan pada zaman Presiden Pak Karno, kemudian diteruskan ke Pak Harto, Iya. Pak SBY, Pak Habibie gitu. Oleh karena itu ketika Bung Karno sudah mulai buka kopiahnya, Bung Karno berhenti. Itu mahkota. Pak Harto juga begitu, ketika dia membuat uang 50 dan Pak Harto digambar 50 itu tidak ada kopiahnya, Pak Harto juga turun. Gitu. Jadi kopiah itu sebenarnya kalau secara historis itu mahkota. Kalau kita lihat kemarin ada Raja Swedia, istrinya pakai kopiah, pakai topi kudung. Jadi kalau di orang-orang Barat, walaupun bajunya sudah menutup lengannya dan roknya sudah bawah sampai lutut gitu, tidak pakai topi, maka itu masih telanjang. Jadi topi untuk wanita di Barat resmi memakai itu. Nah kalau Indonesia itu jilbab, begitu. Itu adalah pembahasaan dari ajaran Islam menjadi dibudayakan. Jadi apa yang kita lihat ini adalah terkait dengan bulan Ramadan. Kopiah merupakan bagian dari busana. Jadi busana itu sesuatu yang melengkapi, membuat diri kita itu tertutupi hal-hal yang rasa kurang baik, kurang etis untuk ditampilkan. Iya. Nah itu dengan busana kita akan lebih manusiawi. Bukan kalau dibuka-buka itu lalu menjadi. Nah gerakan-gerakan yang terjadi sesudah Perang Dunia Kedua, maka lalu wanita menaikkan sampai berani di atas lutut. Dulu nggak pernah. Gitu. Tidak pernah ada seperti itu ya. Itu lalu kita sekarang ini kembali ke dalam masalah puasa ini, Ramadan. Kenapa kok terjadi pada bulan Ramadan gerakan pembusanaan itu? Kita membeli untuk orang tua, kita membeli untuk tetangga, kita membeli untuk anak yatim piatu, kita membeli untuk apa? Walaupun kita sendiri juga sudah membeli gitu, tapi juga masih ingin memberikan yang banyak-banyak. Itu kenapa rasa itu tumbuh di bulan sekarang. Nah kita diingatkan oleh Allah, Ramadan itu bulan 9. Bulan 9 dalam bulannya orang Masehi itu kan September. Kalau kita kan bukan 9-nya Masehi, tapi 9-nya Komariah. Bulan pertama Muharram. Bulan kedua Safar. Bulan ketiga Rabiul Awal. Bulan keempat Rabiul Akhir. Bulan kelima Jumadil Awal. Yang bulan keenam itu Jumadil Akhir. Lalu bulan ketujuh adalah yang disebut Rajab. Kan 8 adalah Sya'ban. Nah sekarang itu akhir Sya'ban. Lalu masuk ke dalam Ramadan bulan 9. Kalau kita mendengar kata dihamilkan 9 bulan 10 hari, maka bulan 9 di bulan Ramadan dan kita akan lahir bulan 10. Maka karena perbedaan tanggal lahirnya semua, gitu. Kita dalam krus ini juga terjadi perbedaan lahirnya. Nah, untuk diadakan kebersamaan tanggal simbol kelahiran kemanusiaan yang lahir dari rahim ibu, itu pada bulan 9 lah dimulainya pemikiran kelahiran kembali itu. Satu Syawal itu ditetapkan oleh Allah, lalu disampaikan kepada Rasulullah kepada para ulama, kita semuanya mengadakan peringatan kelahiran kita sendiri pada tanggal 1 Syawal. Jadi 1 Syawal itu adalah hari lahirnya. Kemanusiaan sama-sama. Kelahirannya beda-beda, tetapi simbol lambang kelahiran itu yang lahir dari ibu, maka disebutnya Idul Fitri. Karena ibu ini kita berada di dalam bagian tubuh ibu yang disebut rahim,
Maka kita mengadakan kegiatan-kegiatan pada tanggal 1 Syawal adalah silaturahim. Jadi sama dengan rasil itu. Silaturahim. Ya, silaturahim itu. Rahim itu bagian tubuh ibu. Memakai nama Allah. Rahim. Ya, Anna Allah, Anna Ar-Rahman, khalaqtu rahim. Aku adalah Allah. Aku adalah Maha Pemurah. Dan aku ciptakan rahim. Allah. Nah, rahim itu adalah wasak tulaka minasmi. Itu adalah pecahan dari asmaku. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Ar-Rahim itu adalah dipenggal, dijadikan nama di dalam tubuh ibu itu. Ar-Rahim. Nah, tapi ada bedanya gitu. Kalau Allah itu Ar-Rahim, ada ya-nya, sehingga dibaca panjang. Tapi kalau ibu nggak ada ya-nya. Ar-Rahim. Rahim. Nah, itu bedanya, artinya Allah itu yang ada ya-nya, itu yang maha sayang. Kalau ibu sayang sepanjang zaman. Dan rahim itu seperti listrik ini di rumah sini. Tapi pusatnya kan di Jatiluhur, di Pejaten kan gitu. Nah, kita juga begitu. Rahim ibu kita, rahim adik kita, rahim nenek kita, rahim istri kita itu punya hubungan langsung dengan Allah. Ar-Rahimu al-qatul bil ars. Jadi rahim itu ada hubungan langsung dengan aras, kontak. Oleh karena itu doa-doa ibu itu membahayakan kalau kutuk ibu itu sudah kena pada kita. Ya seperti malin kundang, dikutuk jadi batu, ya betul-betul jadi batu. Tidak boleh ibu-ibu itu mengeluarkan ucap yang merupakan supata, kutukan kepada putra sendiri. Iya. Nah, saat kelahiran manusia inilah Allah yang Maha Rahman Maha Rahim ini lalu melimpahkan rezekinya kepada kita semua. Nanti kita bisa melihat itu Rasul ini bisa membeli mobil baru gitu. Rasul ini bisa membuat apa dan apa. Rasul nanti membuat satu santunan kepada du'afa. Dari mana duit seperti itu? Dari mana rezeki seperti itu? Dari Allah. Kenapa? Allah pada masa lahirnya manusia itu betul-betul Allah memberikan satu anugerah kepada kemanusiaan ini yang mau puasa. Itu. Dan yang tidak mau puasa itu karena Islam itu rahmatan lil alamin. Yang buka-buka toko itu tidak puasa. Tapi karena Islam itu ada rahmatan lil alamin, rezeki orang Islam itu bisa membuat toko-toko yang lain yang non-Islam itu terrahmati, dapat rezeki dari orang Islam itu. Nah, ini di dalam pengertiannya bahwa Islamlah yang mengadakan gerakan pembusaran bangsa. Islam. Nah, kenapa saya katakan begitu? Karena kalau kita lihat di YouTube, kita lihat di FB, itu Bali itu sampai tahun 1941 belum berbusana lengkap. Bayi. Iya, wanitanya. Nah, jadi kalau Bali itu agamanya bukan Islam, maka masalah busana kurang diperhatikan. Menurut saya. Nah, nanti setelah adanya proklamasi, maka Bali ini juga ikut seperti bangsa lain, seperti sesama umat Islam di sini, dengan mereka lalu menggunakan penutup dada yang baik. Saya tidak menjelekkan, tidak. Hanya dalam fakta sejarah, begitu. Agama yang membicarakan masalah busana itu Islam.
Dan mengapa ada busana batik? Karena menurut Mahwan itu adalah salah seorang Muslim katanya, datangnya dari Cina, lalu datang ke Mojopahit. Gitu. Dan saat itu sudah 200 tahun Mojopahit itu berdiri. Tapi keadaan sosial ekonomi masyarakat sana, busana itu nggak dikenal. Lalu hanya menggunakan daun-daun saja. Ya, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah dijelaskan oleh Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dalam tema kita gerakan pembusanaan bangsa. Tadi banyak sekali cerita dari Pak Mansur. Mulai dari Bakiak yang itu adalah warisan para wali songo. Yeah. Kemudian sarung. Kalau Bakiak itu asal katanya dari baki, bako. Yang artinya kita akan kembali ke alam. Iya. Bako gitu ya. Kemudian sarung yang asal katanya dari syar'i. Ini adalah warisan para wali songo. Iya. Wali songo juga ikhwan dan akhwat. Subhanallah. Kemudian tadi Pak Mansur juga menjelaskan baju takwa. Ini yang sedang saya pakai. Saya kebetulan sedang memakai baju koko dengan logo Rasil di sebelah kiri. Ini pun juga salah satu warisan dari para wali songo, Pak Mansur. Kalau dulu disebut baju takwa, tapi sekarang disebut baju koko. Kemudian tadi terakhir Pak Mansur juga menyinggung bagaimana kedatangan salah seorang ulama asal Cina yang datang ke Kerajaan Majapahit, dan Kerajaan Majapahit itu sudah berdiri kurang lebih 200 tahun. Tetapi busana yang dipakai oleh Kerajaan Majapahit pada saat itu hanya berupa daun-daun saja, Pak Mansur. Rakyatnya. Nah, ini warisan-warisan para wali songo itu terkait dengan busana yang kita pakai. Tadi Pak Mansur juga sedikit menyinggung batik. Nah, ternyata baju batik yang selama ini kita kenal, yang kemudian menjadi warisan bangsa Indonesia dan diakui oleh Badan PBB UNESCO, ternyata adalah warisan para wali songo. Batik asal kata dari titik. Begitu. Titik. Nah, ini berarti memang banyak sekali warisan-warisan para wali songo, Pak Mansur, yang melekat di tubuh kita. Ini kita belum bicara ke peninggalan sejarah, ini baru pada diri kita, Pak Mansur. Ya. Jadi kita semuanya diingatkan oleh wali songo itu bahwa dakwah itu harus dakwah budaya melalui bahasa budaya. Jadi kalau kita menyuruh orang baca bismillah itu belum bisa, apa yang harus kita kerjakan? Ketika dia itu belum punya bajunya adalah daun-daun yang menutupi bagian tubuhnya, lalu para wali itu bagaimana supaya dia pakai baju yang sebenarnya, bukan daun. Waktu itu daun yang dipakai apa sih, Pak? Ya daun-daun sembarangan itu ditempel itu aja. Nah, itu kan menyedihkan sekali. Lalu para wali itu menciptakan kain yang ada gambar daun-daun yang miring. Nah, gambar burung juga miring. Istilahnya satu dimensi. Nah, lalu kalau orang itu disuruh membaca bismillah belum bisa. Nah, pakai aja baju ini. Ini batik. Nah, batik itu singkatan dari apa? Para wali menyatakan bahwa Al-Quran itu intinya Al-Fatihah. Inti Al-Fatihah itu adalah Bismillah. Inti Bismillah itu huruf titik. Nah, itu juga simbol kalangan at-tasawuf itu, manusia itu seperti antara huruf itu dengan titiknya. Titiknya itu hanya satu titik saja. Baknya kan panjang. Jadi Allah itu maha pengayom, maha pelindung, maha kasih sayang. Seluas itu manusia itu setitik kecil itu sangat diayomi, sangat dilindungi. Filosofinya seperti itu ya? Iya. Nah, maka itu pakainya disebutkan batik. Gitu. Titik. Iya, titik. Ya. Kenapa sih Pak Mansur para ulama atau para wali songo itu senang sekali bermain filosofi dari pakaian, dari sejarah-sejarah yang mereka tinggalkan?
Karena Al-Quran juga filosofi semuanya. Dan alif lam mim itu nggak ngerti kita. Nah, dalikal kitabu la riba fi. Ini kitab yang tidak bisa disangka lagi kebenarannya. Hudal lil mutakin. Mutakin itu siapa? Yu'minul bil ghaib. Yang meyakini segala sesuatu itu yang gaib. Gitu. Jadi kalau ini HP itu kita pegang, itu kan casingnya. Di dalamnya ke Android. Kelihatan tidak? Tidak. Nah, tidak. Nah, oleh karena itu kita melihat sesuatu itu bukan dari wujud luar. Gitu. Maka kita harus sampai ke dalam filosofi di dalamnya. Gitu. Dan Al-Quran kenapa kok mulai dengan Al-Fatihah? Pembuka. Tapi kenapa disebut Ummul Quran? Bukan Abul Quran. Itu juga filosofi. Karena untuk melawan orang-orang jahiliyah itu sukar untuk dimengertikan secara keterbukaan. Tapi dengan simbol-simbol itu dia itu menyembah patung dan segala macam. Jadi orang-orang yang semacam ini yang pengertiannya belum luas, maka diberikan simbol-simbol sedikit saja untuk bisa mengerti yang banyak, sebenarnya begitu. Jadi lalu diberikan, tapi istilah itu dimiliki oleh orang-orang yang intelektualnya pada zaman wali. Tetapi rakyat tidak perlu tahu lagi. Gitu. Seolah begitu. Nah dia tanya, apa bajunya? Batik. Tidak tahu bahwa itu artinya busana yang diperintahkan oleh Islam. Diperintahkan dari Al-Quran. Libasut takwanya itu. Pak Mansur, tapi ada beberapa pihak atau orang-orang yang meragukan keberadaan Wali Songo. Katanya Wali Songo itu adalah cerita-cerita yang ilusi, tidak fakta. Nah ini bagaimana Pak Mansur? Kalau kita melayani orang-orang yang tidak yakin, diyakin-yakinkan juga nggak bisa yakin. Gitu. Dia mesti bisa membantah dari sisi lain saja. Sekarang malaikat 10, masa orang sekian jagat itu jumlahnya yang tidak terhingga kenapa hanya 10. Dia suruh baca, suruh mikir 10 juga nggak bisa mengerti. Jadi bagi mereka yang tidak mengerti, ya sudah gitu. Ada yang dimengertikan juga tidak mengerti. Gitu. Soalnya begitu. Jadi kita semuanya wali itu mempunyai kemampuan di dalam menyusun bahasa dakwahnya. Tidak hanya dia mengerti tentang bahasa Arab itu, dan juga tidak hanya mengerti Al-Quran dan Sunnah, tetapi bagaimana mengaplikasikannya. Maka wali-wali Songo itu yang ada ahli budaya, ada ahli perang, ada ahli di dalam politik, dan ada ahli agama saja. Jadi kalau kita mengertikan lebih lengkap itu, maka 9 itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Tapi Pak Mansur, kenapa disebut Wali Songo? Saya tahu Wali Songo itu ada 9. Yeah. Tapi kenapa harus angka 9? Tidak misalnya Wali Satunggal atau Wali Siji, Wali Loro, Wali Telu. Kenapa harus 9 Pak Mansur? Ada filosofinya Pak Mansur? Ya angka 9 seperti Ramadan harus angka 9. Karena berhubungan dengan jatuhnya bulan Ramadan di bulan ke-9. Kalau kita itu diingatkan, ini kita semua rasul ini sebenarnya kan ada, tetapi sebelum ke sini itu disebutnya ada sebelum ada. Ya kan? Sebelum di Ngawi, sebelum di Bandung ini sudah ada di Ngawi kan gitu. Nah, itu kita bisa melihat Al-Quran itu bahasanya pas di surat Maryam ayat 9, waqad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'an. Bahwa kamu itu ada sebelum ada. Gitu. Jadi yang disebut ada itu 9. Di ayat 9 itu. Jadi, kalau kita teliti lebih lanjut, Al-Quran itu sering menyimpan angka-angka itu juga penuh dengan keajaiban. Manusia ini pada umumnya dihamilkan ibunya pada 9 bulan 10 hari. Maka bulan Ramadan itu juga bulan 9. Maka wali juga megang pada angka 9.
Bahkan nanti Pak Harto membuat masjid 999 gitu. Jadi angka itu juga merupakan mengandung bagian tubuh kita itu. Mata 2, kuping 2, hidung 2, bibir kenapa 1. Maka kalau kita jumlah semuanya jadi 9 gitu. Jadi kita ini diingatkan oleh Allah, nanti juga tidak angka 9 saja, angka 7. Gitu. Kalau 9 bulan, itu berarti 9 kali 30. 30 itu 1 bulan 30 hari. Iya. Walaupun Sya'ban sekarang 29 ya. Besok sudah saum. Tapi pada umumnya di dalam penghitungan itu dibulatkan setiap bulan 30 hari. Nah, 9 bulan kali 30 itu 270. Iya. 270 tambah 10. Kan 9 bulan 10 hari. Jadi 280. Dan Rasulullah mengingatkan, janin di dalam rahim itu setiap 40 hari berubah. Nah, itu artinya. Ya. Dari 280 dibagi 40 itu kan 7. Nah, 7 kali 40 280. Iya. 280 itu 9 bulan 10 hari. Nah, langit dibagi 7, bumi 7, itu tawaf 7, sa'i 7, itu Ka'bah 14 hari. Nanti kalau kita pikir kenapa 14 meter Ka'bah itu? Nah, kita semuanya ketika ketemu yang dinamanya ovum dengan sperma atau ya nutfah itu ketemu, untuk pindah ke dalam rahim itu mau makan waktu selama 14 hari. Maka angka 14 dengan angka 7 itu merupakan bagian yang tidak kelihatan di dalam itu. Dalam proses jadinya itu. Tidak kelihatan itu, menurut Adi Hidayat itu, bahasa Arabnya itu pakai jim. Nah, setiap ada jin gitu. Jin itu kelihatan tidak? Tidak. Enggak. Janin kelihatan tidak? Tidak. Surga itu jannah, kelihatan tidak? Tidak. Tidak. Nah, Al-Quran juga bahasanya simbol-simbol begitu. Tidak hanya simbol dengan bentuk huruf qaf, lam, atau alif, lam, ha, alif, lam, mim, atau nanti kaf, ha, ya, ain, shod. Itu kan simbol-simbol semuanya. Jadi Al-Quran juga menyimbolkan huruf dan juga menyimbolkan angka. Nah, para wali juga bahasa-bahasanya bersebuah simbol. Gitu. Jadi kita itu dalam bahasa-bahasa ilmu simbol-simbol. Simbol itu yang ngerti orang yang mutakin gitu. Jadi ada orang muslim, ada orang mutakin. Nah, mutakin itu tingkat pengertiannya sudah simbol-simbol tadi. Mengerti simbol-simbol, mengerti lambang-lambang. Gitu. Jadi kita pada bulan ini adalah bulan di mana kita diingatkan kemanusiaannya itu sebelum kita ada di rahim ibu, di mana itu di aras. Aras itu tempat Allah. Di sana kita ketemu dengan Allah. Gitu. Kenapa bisa? Akan kembali kepada Allah. Ya, kita karena waktu itu belum punya badan. Wujud kita itu nur. Gitu. Nur Agus, Nur Mansur, Nur Rizal gitu. Nur Angga gitu. Nur Idar. Nah, itu semuanya nur-nur tadi ketemu dengan nur ilahi dan nur Muhammad. Ditanya, alastu birabbikum? Jawab kita tuh, bala syahidna. Semuhun syahidna, saya bersaksi. Itu. Lalu kesaksian ini bukan syahadat. Karena syahadat, maka kita itu diberi hak hidup, maka untuk hidup itu masuk ke dalam rahim. Ini semuanya disimbolkan di dalam bulan 9 ini. Karena kita itu 9 bulan 10 hari di dalam rahim ibu, lahir nanti kita masih mengkonsum darah ibu, yaitu yang disebutnya ASI, itu 20 bulan 20 hari. Kalau 9 bulan 10 hari, ditambah 20 bulan 20 hari, itu dalam Al-Quran disebutnya salah sunnah syahro, 30 bulan. Nah, dalam 30 bulan itu makan apa? Kita yang kecil sekali,
Karena nutfah atau sperma itu 60 mikron besarnya. 60 mikron itu 60 per sejuta kali 1 mili. Nah, mengkonsum apa? Itu darah. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Darah ibu apa warnanya? Merah. Nanti kalau sesudah lahir itu mengkonsum ASI. ASI itu singkatan air susu ibu. Kalau ibunya disebut ibu, maka singkatannya ASI. Kalau ibunya disebut Umi, gimana? Ya tidak singkat ASI kan. Nah, ASI itu selama 20 hari warnanya putih. Nah, itulah maka Rasulullah mengingatkan kita, innallaha zabal ardo, Allah memberikan dunia ini padaku, masarikaha, lalu Allah memberikan timur dan baratnya, Allah memberikan warna sangat indah, al-ahmar wal abjad, merah putih. Bendera merah putih itu benderanya Rasulullah dan dijadikan bendera Indonesia. Karena apa? Kita juga manusia seperti yang digambarkan Al-Quran itu, benderanya merah putih. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri menjadi pandu ibuku. Gitu. Nah, bahasa-bahasa simbol ini lalu terjemahan keindonesiaan dari ajaran Islam yang terkait dengan hari jadi manusia yang disebut Idul Fitri. Baik. Gitu. Baik. Jadi kita semuanya karena lahir masih belum punya busana, maka diadakan gerakan pembusanaan. Gerakan pembusanaan itu diambil harinya al-saat Idul Fitri ini. Dan Allah memberikan rezeki pada bulan Ramadan ini, Masya Allah, itu sangat banyak sekali. Sehingga kita bisa berbusana baru. Nah, yang tidak bisa membeli, maka yang punya kelebihan hendaknya memberi zakat. Ya, Rasil nanti menganjurkan pendengarnya siapa-siapa yang punya kelebihan bisa disalurkan melalui Rasil kepada duafa. Kan gitu. Nah, untuk menciptakan kebersamaan di dalam menyambut hari Idul Fitri supaya sama-sama gembira. Sekali lagi, yang mengadakan gerakan pembusanaan ini Islam. Gitu. Ini harus ditekankan. Ini bangsa Indonesia kalau tidak mengenal agama Islam itu sampai 1941 menjelang proklamasi itu masih belum berbusana lengkap. Baik. Jadi gitu. Intinya adalah Islam lah yang telah membusanakan rakyat Indonesia untuk berbusana. Kesadaran berbusana itu adalah ajaran Islam. Baik, ditahan dulu Pak Mansur. Yeah. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama Profesor Ahmad Mansur Suryanegara dalam tema kita gerakan berbusana bangsa. Baik, kami akan segera kembali setelah nada takwa berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami, saya Biagus, kemudian ditemani oleh Idar dan juga Rizal Al-Haq serta Angga Minudin dan juga Atep dalam program Sejarah Islam di Nusantara. Kami masih berada di kediaman Profesor Ahmad Mansur Suryanegara di Jalan Margahayu, Bandung, Jawa Barat. Dan kalau Anda ikhwan dan akhwat penikmat Rasil TV, ini di meja beliau ada buku beliau yang sangat fenomenal. Nah, ini dia. Buku Api Sejarah Jilid 2. Ya, ini bagus banget nih buku. Pokoknya keren. Kemudian ada buku dari PKPU ya Pak Mansur ya? Al-Quran terjemah. Dilengkapi panduan wakaf dan ibtida. Kemudian ada majalah Suara Muhammadiyah, ada majalah Gontor. Nah, ini kemarin
Alhamdulillah tim Rasil berkunjung ke Pondok Pesantren Gontor dalam program Sila Pesantren, dan terakhir ada majalah Hidayatullah. Baik Pak Mansur, kalau kita bicara masalah sejarah, tadi saya sedikit tertarik dengan Wali Songo nih Pak Mansur. Iya. Dari sekian banyak Wali Songo yang saya kenal, Syekh Maulana Ibrahim, kemudian ada Sunan Bonang, ada Sunan Kudus, ada Sunan Derajat, ada Sunan Ampel, Iya. ada Sunan Kalijaga. Dari semua Wali Songo yang ada nih Pak Mansur, Iya. yang sering kita ketahui, hanya satu yang memakai busana Jawa, Sunan Kalijaga. Tapi yang lainnya mereka memakai gamis, memakai sorban. Tapi untuk Sunan Kalijaga tidak. Ini kenapa Pak Mansur? Itu bukan sejarah, itu adalah karangan dari seorang imajinator yang membayangkan bahwa wali-wali itu gambar wali itu pernah saya tanyakan ketika awal keluar. Saya tanyakan kepada yang mula-mula menyuruh membuat lukisan itu. Iya. Adalah itu, aduh lupa, yang di Jakarta itu. Avandi? Beliau itu yang sebenarnya dia seorang Chinese, lalu dia punya perusahaan besar gitu, lalu dia mengalihkan kehidupannya ke dalam Islam, yaitu kok namanya agak lupa detik ini. Nah, dia lalu membuat toko buku itu. Toko buku apa itu? CV Bintang Jaya? Bukan. Mungkin Mas Rizal Yang bisa di dibantu? Jalan Kuitang Selatan. Jalan Jalan Kuitang. Di situ dia punya apa tuh? Spesial Tosan Aji, mengumpulkan keris-keris yang banyak itu. Iya. Siapa itu kira-kira? Enggak tahu Pak Mansur. Nah, beliau lah nanti yang membiayai adanya gambar Wali Songo itu. Jadi gambar Wali Songo yang kita kenal saat ini itu semua Imajinasi. imajinatif. Iya. Dari seorang pelukis pada waktu itu, beliau menyebutkan adalah orang Aceh yang melukis itu. Nah, kalau memang Sunan Kalijaga itu orang yang ada posisi wilayahnya di Demak, bajunya bukan seperti itu. Baju lurik yang dengan seperti yang digambarkan dalam gambar Sunan Kalijaga itu kan orang Jogja. Betul. Nah, jadi itu pun bukan satu gambaran yang sebenarnya. Itu. Memang dia itu mempunyai satu bahasa di dalam menyampaikan ajarannya itu adalah dengan bahasa-bahasa Jawa yang mempunyai nilai tinggi. Tapi bukan dia itu tidak menggunakan busana seperti saya ini. Gitu. Tapi juga sama gitu. Hanya untuk membedakan Sunan Kalijaga dengan yang lainnya, si pelukis ini membuat gambaran dia dengan hanya pakai belangkon tadi. Tidak memakai itu. Tapi itu hanya momentum satu ketika atau kapan maka dia menggunakan baju itu mungkin saja. Tapi tidak dia temukan seragam seperti Pak Gatot saja itu lalu pakai baju hijau terus kan. Mau dia ada hajatan pakai hijau, pergi kemana-mana pakai hijau, lalu seolah-olah beliau nggak punya baju lain kecuali hijau kan, biru. Nah, hanya ketika dinas maka pakai bajunya hijau. Nah, kemungkinan salah satu di antara baju beliau itu menggunakan itu mungkin saja. Tapi tidak berarti bahwa dia tidak memakai baju yang dinamakan zaman itu, identitas Islami itu pakai surban, pakai jubah itu dalam menyampaikan ajaran. Kalau sorban kemudian jubah itu masih banyak Pak Mansur, sampai saat ini bisa kita temui.
Tapi kenapa? Kan kalau zaman kerajaan-kerajaan dulu, baik kerajaan Majapahit, terus kemudian kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa, mereka rata-rata para pejabatnya atau para rajanya mereka memakai pakaian adat mereka begitu ya. Iya. Yang seperti yang saya lihat di TV-TV begitu. Iya. Nah, ini kenapa hanya dijumpai pada saat ini ketika event-event tertentu, sedangkan kalau jubah, kalau sorban itu bisa dipakai kapan saja. Ini menyebabkan ini kenapa Pak Mansur? Ya seperti saya sekarang ini kan Iya. ya, kebetulan saya karena masuk dalam bulan Ramadan dan akan disyuting oleh Rasil, maka saya menggunakan busana yang tidak biasa saya gunakan. Jadi dalam menyambut Hari Kartini, maka penyiar-penyiar membaca berita itu memakai baju zaman Kartini. Nanti kalau ada apa, pas ada cap gome, dia pakai baju potongan dari Shanghai. Iya, cici dan koko. Itu hanya satu bentuk penyesuaian saja. Dan itu baju-baju luar yang biasanya tetap kayak Indonesiaannya itu ada. Itu. Walaupun baju takwa, bajunya itu. Tapi apakah dia itu sudah takwa kan belum. Karena walaupun sudah puasa masih la'allakum. Gitu. La'allakum itu mudah-mudahan tak takun gitu. Jadi walaupun kita sudah sebulan lamanya saum, itu masih tidak bisa mengatakan saya sudah paling takwa, kan nggak benar. Allah saja di dalam mewahyukan ajarannya kepada Rasulullah itu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladziina min qablikum la'allakum tatakun. Mugi-mugi, mudah-mudahan gitu. Mugia janten takwa. Ini belum pasti gitu. Karena dalam perjalanan sesudah bulan Ramadan lewat, barangkali tidak kuat menerima godaan lalu lepas dari ketakwaannya. Baik, Pak Mansur saya juga ingin bertanya. Kalau tadi Pak Mansur menyebutkan tentang peci, Apa? ini peci. Apa? Peci. Oh, peci. Oh. Ini kan mahkota, Iya. mahkota seperti Bung Karno memakai peci, Pak Harto, Iya. Pak SBY, Pak Habibie, kemudian ada juga Gus Dur. Kalau untuk Jokowi juga pakai. Jokowi, ya. Kalau untuk laki-laki itu mudah Baik, pakai kopi ya. Tapi bagaimana dengan ibu negara Pak Mansur? Kalau saya dulu kan melihat Ibu Tien Soeharto, kemudian Ibu Fatmawati Soekarno, identitasnya adalah mereka memakai baju kebaya begitu ya. Kalau untuk wanita seperti apa Pak Mansur? Itu. Iya, seperti itu. Itu Ibu Fatmawati. Tapi juga pakai kerudung. Ya, kerudungnya pada waktu itu belum pakai kerudung yang seperti model sekarang. Itu. Nah, kerudungnya hanya tergerai saja. Itu walaupun NU begitu. Walaupun Muhammadiyah begitu, walaupun yang namanya Persis juga begitu. Iya. Jadi karena itu busana mengalami proses ada visionnya. Nah itu kalau sekarang itu atau dibolehkan Ibu Jokowi itu tidak memakai, boleh juga memakai, jadi kondisionalnya, gitu. Pada umumnya begitu. Nah, kalau Ibu Fatmawati itu menggunakan. Nah, Ibu Mega saya kira juga pada situasional Islami dia juga menggunakan busana secara Islami, begitu. Itu kan busana-busana yang dinamakan busana negarawannya itu tergantung pada kejiwaannya. Kalau Ibu Habibie lalu pakai lengkap gitu. Karena ini mudah sekali Pak Mansur, ciri khas bangsa Indonesia kebaya itu ya. Iya. Tidak ada di negara-negara lain. Betul. Itu adalah jadi satu bentuk bagaimana para wali memberikan busana kepada wanita-wanita itu. Jadi kalau untuk seperti di Arab nggak mungkin. Kondisional cuaca kita itu adalah memungkinkan kita tidak bisa pakai yang tebal, tidak bisa pakai yang banyak itu. Tapi sebagian terbuka supaya tidak terlalu panas.
Lalu toleransi ulama wali-wali itu yang menciptakan busana seperti itu. Tapi itu kan proses melalui proses penyesuaian keadaan. Jadi begini, wali-wali itu wali Sunan Kudus, Iya. yang namanya kurban itu harus dengan sapi, tapi kan itu tidak dengan harus sapi kan, tidak. Karena di Kudus itu sapi dihormati orang Hindu, maka dia tidak mau menganjurkan untuk memotong kurban dengan sapi, diganti dengan kerbau. Nah sekarang kalau di Ngawi itu ada pohon kurma enggak kan? Nggak ada, Kan enggak ada. Rasulullah itu kalau buka puasa dengan kurma. Nah ulama-ulama Ngawi itu kalau nanti harus dengan kurma kan bingung, enggak jadi puasa. Iya. Maka diadakan kolek. Nah kolek itu ekuivalennya, kesamaannya dengan kurma. Masalah itunya kalau kolek ditambah gula, maka itu kalsiumnya sama dengan kurma kan gitu. Ya, jadi tidak sesuatu yang kearab-araban itu bisa langsung diterima mutlak gitu di Indonesia. Kita harus memperhatikan kearifan lokal begitu. Iya, itu ada keindonesiaan. Sampai kalau Nabi punya pedang, kita punya keris kan gitu. Kerisnya itu looknya 7 kan itu. Kenapa 7? Yang tadi saya katakan, itu tawaf 7, sa'i 7, semua 7. Kita dalam rahim 7, maka looknya juga 7 gitu. Lalu bentuknya sarung luarnya seperti bulan sabit. Lalu tangkainya ada permatanya, itu bintangnya. Itu bintang bulan. Hanya Kartika, Sasi. Kartika itu bintang, Sasi itu bulan. Tapi sekarang nggak ada istilah itu. Yang ada Kartika Sari. Itu kue. Beda lagi. Jadi semua itu penggunaan istilah adalah bersama dengan kondisi zaman, mana yang paling dia mengerti, gitu. Jadi kalau kita menggunakan sembahyang, itu kan nggak benar, menyembahyang. Sembahyang. Iya. Untuk diganti dengan sholat belum ngerti, ya dipakai dulu, diambil itu bahasa serapan. Neraka, surga, itu nggak ada, gitu. Itu adalah penggantian atau serapan dari agama lain yang ketika datang yang dimengerti rakyat itu adalah neraka dan surga, maka yang namanya nar dan jannah itu diganti dengan surga dan neraka. Gitu. Dipinjam, bahasa pinjaman. Nah, Pak Mansur, kita tahu di Irian itu banyak orang yang belum pakai baju. Mungkin kalau sekarang mungkin sudah banyak, tapi dulu waktu kita melihat awal-awal kemerdekaan di Irian itu belum pakai baju misalnya. Mereka kebudayaan cara berpakaian mereka dengan koteka. Apakah ini artinya bahwa kalau begitu para wali songo belum datang dong ke Irian karena ternyata di Irian itu belum pada pakai baju misalnya begitu Pak Mansur. Nah ini menjawab ini bagaimana Pak Mansur? Di jalan di Fak yang sebelah kulon itu sudah terdapat 13 kerajaan Islam. Gitu. Jadi sampai ke tengah memang belum. Gitu. Dan mengapa dia memakai baju seperti itu? Mengapa dia tanpa menggunakan baju? Karena orang itu kalau sekarang kenapa sih di Garut tuh di Bogor terus makan talus. Nah karena yang ada dari Bogor itu talus kan. Nah sekarang kalau kita di lembah itu, yang di Irian itu tidak ada bahan-bahan untuk produk baju, maka dia membiarkan tanpa busana. Lalu apa untuk menghangatkan bajunya? Maka lemak-lemak itu dipakai untuk menutupi puri badannya. Nah apakah sudah datang atau belum? Itu kalau Nabi itu kalau kita lihat di Taif itu sampai sekarang gereja. Apakah Nabi belum sampai ke sana? Ya sudah. Apakah dia tidak mau? Ya tidak mau. Gitu. Jadi yang membuka hati itu bukan Nabi. Yang buka hati itu bukan Wali Songo.
Yang buka hati itu bukan ulama-ulama atau ustadz-ustadz. Yang buka hati menerima Islam itu adalah Allah sendiri. Hidayah dari Allah. Hidayah dari Allah itu. Jadi kita untuk membuktikan hitam itu beda dengan putih, maka ada hitam ini dan ada putih. Ada siang, ada malam. Nah, Islam supaya kelihatan benar, itu harus ada yang tidak benar. Gitu. Itu. Jadi kita bisa melihat, oh kalau Islam itu ngajari pakai baju tuh, bagaimana kalau nggak pakai baju? Ya seperti itu. Begitu. Jadi pertumbuhannya begitu, perbandingannya. Jadi kalau ada orang minum minuman keras, diberitahu jangan minum minuman keras, lalu dia masih berbuat, itu bukan berarti tidak disampaikan, sudah. LGBT yang kemarin itu orang-orang laki-laki dengan laki-laki. Dan dia menggunakan ruang untuk olahraga tapi untuk pesta seks. Ya. Apakah tidak ada TV yang pernah dilihat tentang hal yang disampaikan Islam itu? Sudah sampai. Cuma dia tidak mau menerima ajaran Islam itu. Lagi-lagi adalah hidayah Allah. Jadi karena dia itu tidak ada hidayah, bagaimanapun hebatnya terpaan hidayah, pertepaan petunjuk-petunjuk dari ustadz, dari itu semuanya, dari orang-orang kesehatan, tidak bisa menembus hatinya itu. Yang buka hati itu Allah, dan dia tidak mendapatkan hidayah itu, maka terjadilah kesesatan. Jadi Wali Songo itu sampai ke Bali pun tidak kan gitu. Lalu ke Lombok juga ada sebagian yang sholatnya hanya 3 kali itu, Islam 3. Nah, itu ada penyampaian-penyampaian yang perlu ini dulu, sebagian-sebagian itu. Ketika sebagian-sebagian itu belum semua, maka terjadilah kenyataan budaya seperti itu. Tapi sekarang ini kan Allah membuka semua channel informasi, sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak seperti ini. Hanya nanti Allah akan memberikan kesempatan oleh para teknolog bisa menangkap lapisan di mana zaman Nabi itu suaranya masih ada. Nah nanti kalau ada HP bisa hubungan dengan suara-suara Nabi yang sana, baru aku yakin, yakin. Ya, walaupun itu sudah sampai, ada juga yang tidak mau mengimani. Gitu. Maksudnya gimana? Suara Nabi sampai di atas? Ya, ini kan sekarang di langit itu penuh dengan suara. Lapisan langit berapa yang bisa ditangkap dengan HP kita? Pada ketika yang akan datang, Allah memberikan satu ilmu yang lebih hebat lagi. Ada HP yang bisa menembus suara nabi-nabi yang di langit itu. Nanti. Nah, itulah yang kita sebut bahwa perkembangan-perkembangan mengerti itu tidak sekaligus. Mengerti itu adalah proses. Dan tidak semua orang yang sudah menerima informasi menjadi mengerti. Tapi kita tidak boleh berhenti bahwa kalau kita menyampaikan tidak mengerti, lalu kita nggak perlu kita menyampaikan karena hasilnya tidak mengerti. Nah itu keliru. Kita tetap menyampaikan berita, menyampaikan itu seperti TV, itu menyampaikan berita walaupun tidak didengar oleh itu, atau dengan bahasa lain, tetap acara. Itu siapa yang akan mendengar, siapa yang baca itu tidak bisa dipastikan. Tapi yang penting acaranya yang pasti. Itu. Jadi Wali Songo semuanya itu membuat wayang, diubah menjadi wayang Islam, dan segalanya orang yang pakai busana lalu dibuatkan pebusanaan. Lalu nanti makanan pun juga disiapkan dengan makanan yang halal, dan itu meliputi segala macam. Dari yang ahli arsitektur membuat seperti candi tapi beda. Menara Kudus itu, kalau Menara Kudus yang candi-candi yang lain Hindu itu mesti ada reliefnya, itu dibuat rata saja pinggir-pinggir temboknya. Nah itu semuanya adalah upaya-upaya mengertinya orang-orang sekitar itu diangkat menjadi mengertinya secara Islami. Gitu. Jadi kalau pengalaman itu membuat kita mengerti.
Jadi pengalamannya apa? Oh, Hindu. Dengan apa bentuknya? Candi. Maka dibuatkan cacandian, bukan candi yang sebenarnya. Begitu. Jadi kita semuanya itu adalah berupaya melakukan pendekatan-pendekatan. Ya, mudah-mudahan pada ketika yang akan datang, orang-orang yang menentang Wali Songo tidak dibenarkan tadi, pada ketika studinya lebih sampai pada pengertian yang sebenarnya, maka nanti akan tahu Wali Sembilan itu walaupun tidak sama zamannya, tetap mempunyai ikatan kesembilanan itu. Jadi kalau ada Presiden Jokowi ke-7, emangnya ada Presiden Ngajajar 7 gitu? Kan sudah tidak ada, lalu Jokowi tetap disebut Presiden. Nah, itulah pengertian yang harus kita miliki, bahwa kita tetap percaya adanya Wali Songo gitu. Dan gambar-gambar yang ada beredar di sekitar kita itu ada imajinasi seorang pelukis gitu. Dan kemudian adanya beda-beda itu untuk mengertikan 9 itu memang 9, dan kalau 9 itu sama-sama sekali kan nggak bisa mengerti, maka busananya dibeda-bedakan. Dan dibalik gerakan pembusanaan bangsa adalah para Wali Songo. Iya, itu. Jadi maksud saya di Arab tidak ada satu lebaran di mana orang nyerbu tempat-tempat jualan baju dan diberikan kepada orang yang tidak punya. Hanya Indonesia. Hanya Indonesia. Itu. Dan itu diambil pada satu Syawal Idul Fitri itu. Dan di sana kalau kita sekarang kita bisa umroh di sana, satu Syawal masing-masing aja. Nggak seperti sini salam-salaman dari rumah ke rumah, iya, gitu ya Pak Mansur, ya. Itu saling minta maaf. Itu hanya khas Indonesia. Baik. Itu adalah warisan dari Wali Songo. Itu dia. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata kuncinya tadi sudah disampaikan oleh Pak Mansur bahwa gerakan pembusanaan bangsa itu ternyata adalah warisan para Wali Songo. Kemudian baju yang kita pakai, baju koko, kemudian ada batik, kemudian ada sarung, ada bakiak, itu juga warisan para Wali Songo. Dan terakhir adalah silaturahim. Ketika hari Id tiba, kita masing-masing ke rumah tetangga, handai tolan, kemudian kita saling menjabat tangan, memohon maaf lahir dan batin. Itu ternyata juga warisan para Wali Songo. Iya, karena kita disadarkan semua lahir dari rahim ibu. Nah, itu dia. Baik. Dan kita sudah di penghujung acara, Pak Mansur. Sebelum berpisah, kesimpulan apa Pak Mansur yang bisa disampaikan? Dalam menyambut hari bulan yang baik ini, hari baik, bulan baik, tanggal baik, marilah kita mendidik diri kita masing-masing untuk mengembangkan, meningkatkan tindakan-tindakan yang lebih baik. Dan yang lebih baik itu adalah saling menyantuni, menghormati. Dan penghormatan-penghormatan ini, karena kita semuanya diingatkan umatan wahidah, nafsan wahidah. Satu manusia itu manusia tunggal, jiwanya juga tunggal. Maka pada ketika sampai 1 Syawal, mari kita buka diri untuk saling merasa sama-sama lahir dari rahim. Yeah. Oleh itu masjid yang depan istana disebutnya juga Baitur Rahim. Itu bendera kita merah putih, ada darah merah selama 9 bulan 10 hari dan darah putih selama 20 bulan 20 hari. Pada umumnya manusia Indonesia adalah mengalami peristiwa semacam itu. Mari kita saling membuka diri untuk saling memaafkan. Kita juga saling berani minta maaf di dalam kemurnian kemanusiaan kita. Islam, revolusi, tauhid, semuanya mengingatkan kita di bawah kekuasaan maha Allah yang Maha Esa. Di bahasa Indonesia akan menjadi Tuhan yang Maha Esa. Revolusi ini revolusi tauhid, dan kemudian kita merasa sama kemanusiaan kita, dan marilah kita membusanai diri kita dengan busana yang sebaik-baiknya busana,
dengan pengertian bukan adu kebaikan fashionnya, tapi cara pemakaian itu lebih sopan, lebih baik menurut syariah yang kita mengerti. Tidak ada agama yang menyuruh telanjang. Mari kita sama-sama menggerakkan bangsa ini, membusanai diri kita sebagai busana terhormat. Baik, terima kasih Pak Mansur sudah diterima di rumah Bapak. Minal aidin wal faizin taqabbalu minna wa minkum semuanya samakum. Kami semuanya dari diri keluarga kami, keluarga Bapak, dan semuanya dari keluarga Rasil, mudah-mudahan oleh bangsa ini diterima kehadiran kita sebagai Islam yang satu itu, dan kemudian kita mudah-mudahan amal kita itu diterima oleh Allah dengan baik. Amin. Dan kita sesama bangsa ini, mari kita meningkatkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ikhwan dan akhwat, terima kasih Anda sudah menyimak siaran kami di sore hari ini, di mana siaran ini kami mengunjungi kediaman Profesor Bapak Ahmad Mansur Suryanegara. Kami juga mohon maaf ya ikhwan dan akhwat jika ada salah kata, salah khilaf, dan kami juga sampaikan kepada Anda semua, taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum. Mohon maaf lahir dan batin. Yang memudik hati-hati dalam perjalanan, semoga mudiknya selamat dan kembali juga selamat. Kami juga ingatkan kepada ikhwan dan akhwat, buku Api Sejarah Jilid 2, Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam Menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, karangan Ahmad Mansur Suryanegara. Ini dia, jangan sampai tidak dibeli, ini bagus banget. Baik, bila sejarawan mulai membisu, maka hilanglah kebesaran masa depan generasi bangsa. Itu kata-kata mutiara yang selalu saya ingat. Saya Abi Agus, Kang Rizal, Kang Idar, dan juga Kang Angga Aminuddin undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin taqabbalahu minna wa minkum. Baik.